Halo, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Rafi Yusuf, NIM 2112127 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini kita akan membuat sistem database untuk sistem informasi laundry Nagi. Oke, pada laundry kita juga yang paling pertama kita harus membutuhkan petugas. Oke. Pada kita harus memiliki nama, nomor HP, jenis kelamin, email, dan juga alamat. Oke, selain daripada petugas, kita juga harus membutuhkan pelanggan. Oke, pada pelanggan kita juga harus membutuhkan nama pelanggan kita, alamat, nomor telepon, agar kita bisa menghubungi mereka, lalu email, jenis kelamin, serta password agar mereka tujuan dari email dan password pelanggan agar mereka mengetahui apa yang sedang kita lakukan pada cucian mereka. Oke, lanjut. Kemudian kita membuat jenis cucian. Pada jenis cucian ini kita hanya menaruh nama dan harga. Nama jenis cucian dan juga harga jenis cucian per gram atau per satu pakaian. Lalu di sini juga kita membutuhkan sebuah transaksi. Dari transaksi ini kita membutuhkan tanggal transaksi tersebut, yaitu tanggal kita menerima barang untuk dicuci, lalu kemudian diterima oleh petugas siapa, kemudian tanggal untuk saat kita menyerahkan cucian kepada pelanggan kita, lalu tanggal saat kita menyerahkan saat kita menyerahkan pakaian mereka. Kemudian ada satu lagi detail transaksi untuk melihat harganya berapa dan beratnya berapa. Oke, baik. Kita akan langsung saja membuat database-nya. Kita start Apache dan MySQL. Oke, kemudian kita minimize. Kita buka Chrome, kita ketikkan local host php enter. Oke, kita buat baru di sini namanya laundry Nagi. Kita buat. Untuk pertama kita buat tabel petugas, lalu kita membutuhkan 7 kolom. Kita kirim. Di sini ada ID petugas, ada nama, lalu ada nomor telepon mereka, lalu ada jenis kelamin, kemudian alamat, lalu email dan juga password. Kita taruh teks di sini, email juga teks, kemudian alamat teks, jenis kelamin teks, nomor telepon teks, nama juga teks. Pada ID petugas ini kita tambahkan auto increment secara otomatis indeksnya primary key. Kita simpan. Oke, sudah dibuatkan satu tabel. Kemudian kita buat satu lagi dengan nama pelanggan. Pelanggan. Oke, kita tambahkan 3 kolom. Di sini ada ID pelanggan, kemudian nama, terus nomor HP, lalu ada jenis kelamin, kemudian alamatnya, email, dan juga password. Oke, kita simpan. Oke, sudah ada 2 tabel, kita buatkan 3 lagi, yaitu di sini dengan nama jenis cucian. Kita hanya membutuhkan 3, ada ID jenis cucian, lalu kita membutuhkan nama dan juga harga. Kita simpan. Sebelum itu kita ganti dulu menjadi teks. Ini juga teks dari jenis cucian auto increment. Simpan. Oh, maaf. Kita mengganti teks. Simpan. Oke, sip. Kita buat satu lagi untuk transaksi.
kita membutuhkan sekitar berapa ini? 4 tambah 5, 9 kolom. Oke. Di sini ada ID transaksi, terus tanggal terima, terima barang ya. Dari pembeli memberikan barang itu kepada petugas, lalu sini ada ID petugas terima, lalu ada tanggal serah, di sini juga ada ID petugas serah, lalu ada status, kemudian ID pelanggan, lalu catatan, dan juga nick ini kita pakai varchar lalu 16. Oke. Catatan dan nick ini bertujuan untuk jika kalau orang yang memiliki pakaian di laundry kita terus mengambilnya melalui perwakilan atau orang lain yang datang mengambilnya, maka secara otomatis kita meminta catatan dan nick yang gunanya untuk mengetahui oh ternyata barangnya sudah diambil oleh orang. Oke, gitu catatan kita ganti dengan teks, lalu ID pelanggan kita biarkan integer, kemudian tanggal serah, statusnya kita pakai teks, lalu ID petugas ya sudah, tanggal serah kita pakai date, ini juga kita pakai date. Oke, tanggal sudah ini auto increment, lalu ada beberapa yang null seperti ID petugas serah. Oke, nullnya di sini. ID petugas serah null, lalu catatan null, tidak catatan tidak nol ya, kita ganti kita buat yang nil nick dan tanggal serah, jadi kita hanya membutuhkan tanggal serah dan juga tanggal serah, ID petugas serah, dan nick yang kita nunggukan atau tidak diisi pun tidak ada. Oke, kalau kita buat satu lagi tabel untuk detail transaksi. Oke, sini ID detail transaksi, lalu ada ID transaksi, kemudian ada ID jenis cucian, ID cucian, kemudian berat, kita kirim satu lagi, dan harga. Oke, harganya kita pakai teks saja, berat juga kita pakai teks, ID jenis cucian ini semua integer. Kemudian ID detail transaksi kita auto increment, kita save. Oke, kita isikan terlebih dahulu, kita insert, kita pakai nama saya terus nama telepon 02, oke jenis kelamin laki-laki, kita pakai alamat naik batin satu, emailnya hofli@gmail.com, terus passwordnya tetap saja satu, nama, kemudian email, nomor telepon 02. Oke, menjelaskan laki-laki juga, laki alamatnya Liliba, lalu emailnya ino inaplau at gmail.com, passwordnya 2. Oke, kita kirim, sudah kita tes jelajah.
Sudah ada dua tabel, kemudian kita taruh pelanggan, tambahkan. Oke. Oh ya, mohon maaf, di sini ternyata saya lupa mengganti. Oke, kita ganti dulu, kita centang mau diganti. ID pelanggannya kita biarkan, kita ubah, kita ganti menjadi teks. Kemudian kita hapus ini, kita simpan. Oke, ID pelanggan ini kita ubah, kita jadikan dia auto increment, lalu oke, kita simpan. Ya, ya primary key, integernya kita ubah, apakah dia bisa diubah? Apa tidak ya? Oke, pelanggan kita tambahkan nama Ilin, lalu nomor telepon 62. Oke, jenis kelaminnya laki-laki. Ya, ini laki-laki. Alamat kayu putih. Kemudian email. Ilin mau memakai gmail.com. Passwordnya satu. Satu. Sini Aurel. Oke, ada online sini. Nanti Diva. Diva sini ada nomor telepon 6281. Nah, jenis kelaminnya kurang ya. Kita pakai alamat mana nih? Ini pakai kelapa lima. Kelapa lima. Emailnya bisa Diva Najwa. Diva Najwa at Gmail. Diva Najwa. Passwordnya 2. Kita simpan. Kita kirim. Oke, sudah. Kemudian di jenis cucian kita tambahkan jenis cucian, nama jenis cuciannya namanya kemeja putih. Nih, harga persatuan atau per satu potongnya ini kita kasih 1.000. Terus ini celana kita dengan jeans, celana jeans. Harga persatuannya 2.000 kan sama itu harganya. Gitu. Tambahkan lagi ini handuk aduk 1.500. Lalu ada karpet. Karpet harganya 3.000. Oke, kita kirim. Oke, kita sudah punya 4 tabel. Oke, di transaksi kita buat tambah. Oke, tanggal terimanya kita pilih nah hari. Hari tanggal 20 ya. Tanggal hari ini saja. Lalu ID petugas terima. ID petugasnya 1, tanggal serah. Tanggal serahnya dari ini 22. Oke. Di petugas serahnya 1, statusnya sedang dicuci. Kemudian ID pelanggannya 1, catatan tidak ada. Kita biarkan kosong. Kita isi saja isi catatan dengan apa ya?
Mohon ditunggu. Tekniknya biarkan kosong, lalu tanggal terima. Ini yang betul-betul tanggal terima ini kemarin saja. Hari petugasnya Sabtu, tanggal serahnya tertaruh usah ya. Satu sedang dikirim dari pelanggan, dua catatan mohon ditunggu. Oke, kita kirim. Oke, transaksi sudah? Nggak ada ya? Udah. Lalu kita buat detail transaksinya. Oke, detail transaksi kita tambahkan. Sini ID transaksi satu, jenis cucian satu, beratnya kita kasih dua, harganya dengan menggunakan harga asli ya. Nah, kita buka di jenis cucian. Tebar-tebar. Harga. Ada jenis cucian. Dua. Ada jenis cuciannya satu, satu. Itu harganya 1.000. Itu 1.000. Beratnya dua, berarti 2.000. Oke, di sini ada transaksinya. Kita kasih taruh dua ya. Transaksinya dua. Ini kita taruh dua. Dua juga ya. Bisa satu dua, berarti dua di sini. Karena jeans. Harganya 2.000. Beratnya 3 potong ya. 3 potong. Harganya 2. Karena jeans 2.000. Itu ya. Air jenis cucian dulu. Lanjut kita kirim. Kita jelajahin. Oke, sudah terisi semua. Kita close dulu. Sudah terisi. Terisi. Oke. Langkah berikutnya kita akan membuatkan sebuah file. Kita masuk ke file manager, lalu ke C, exam, htdocs. Pada bagian ini kita akan membuat tampilan UI atau user interface. Kita Ctrl Shift N, lalu kita tuliskan nama laundry, lagi, oke. Kita klik kanan, semua option kita open with code. Kita close, oke, laundry lagi. Oke, kita buka terminal, kita inisialisasikan file. Kita ketikkan npm init, kita enter. Kita tunggu. Oke, kita sudah dibuatkan sebuah file. System. Kemudian kita buat folder library. Di dalam library kita buat namanya connector.php. Oh ya, ini semua ya. Connector.php. Connector.php. Oke, di connector.php ini kita akan memasukkan script untuk mengkoneksikan ke database. Pertama kita masukkan dulu sebuah tag PHP. Kita close dulu ini, kita ganti.
kita ganti kelasnya. Untuk kita buat sini tag PHP, lalu tuliskan variabelnya konektor, sama dengan MySQL, SQLi connect, dalam kurung nama localhost, kemudian koma, lalu nama root, dan koma ini adalah passwordnya, kita biarkan saja kosong. Kemudian ini adalah nama database-nya, yaitu laundry. Nah, oke, kita klik koma sini, kita membuat cek koneksi, connection. Kita buat if dalam kurung MySQL connect erno, tanda kurung tutup kurung, lalu kurung awal. Terus ini jika gagal maka tampilkan pesan echo koneksi database gagal, titik, terus MySQL connect error, jangan lupa titik koma. Oke, sudah. Kemudian kita buatkan file lagi yang namanya petugas. Dalam petugas ini ada file, tutup, ada file yang namanya petugas.php, ada pelanggan.php, lalu ada transaksi PHP, lalu ada detail transaksi, lalu ada jenis yang PHP. Oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 file. Kemudian kita buat filenya satu di file di luar, namanya index.php, file yang di luar ya. Oke, karena kita akan menggunakan bootstrapnya secara offline, maka kita buka Chrome, lalu kita membuka bootstrap. Kita akan menggunakan bootstrap secara offline. Kita kopikan npm ini, kita taruh situ, kita Ctrl V dan enter. Kita tunggu beberapa saat, dia akan menginstal semua pack modul yang ada di bootstrap. Jadi kita sudah dibuatkan. Di halaman indeks ini kita tutup dulu. Kita akan buat sebuah tag PHP, kita Ctrl Shift 1, tanda seru, kemudian kita tab PS. Lalu ini kita tuliskan laundry. Nah, oke, pada bagian si title ini kita masukkan sebuah link CSS dengan jalan yaitu node module garis miring, ada bootstrap,
kemudian this CSS, lalu bootstrap garing bis dan garing CSS, lalu nama filenya CSS-nya yaitu bootstrap dot main dot CSS. Oke, hapus. Oke, sudah. Not module bootstrap this CSS bootstrap main dot CSS. Oke, di bawah sini kita tulis script untuk JavaScript-nya, kita masukkan yang sama, kita copy saja ini, kita masukkan di sini, kita save, lalu kita ganti ini menjadi JS, lalu kita pakai nama bootstrap min.js, bootstrap bundle bundle.min.js. Oke, tapi yang bundle ya, min.js. Oke, yang JS tidak bundle. Oke, sudah. Kita akan lihat contohnya. Satu tab hello world. Save. Itu sudah jadi. Kita lihat ketika disebut cross garing namanya laundry lalu ya. Oh ya, oke. Kalau seperti ini berarti bootstrapnya sudah jadi. Kita biarkan saja. Lalu kita masukkan, kita close dulu ini. Kita masuk ke, nah, kita tutup yang ini. So, kita ke next. Hapus ini. Oke, dari sini kita akan masuk, kita akan pilih navbar, blok, copy navbar ini, kita save, lalu kita tutup sidebarnya, lalu kita refresh. Oke, sudah terjadi. Lalu di sini kita fix top, kemudian warnanya dark, navbarnya juga dark. Oke, kemudian di sini ada justify content and apakah bisa? Oke, sudah ya. Cuma saya mau lihat define content and kecil. Oke, dia belum mau ya. Module bootstrap list ps bootstrap ps kita pakai cs. Kita refresh sama saja cari perubahan. Coba kita masuk ke downloadnya, kita lihat apa yang kita sini. Bundle ya, bundle. Oke, biar kita buka aja. Ada yang kita komentari, yang juga kita kasih komentar.
tapi di sini scriptnya kita taruh. Kita refresh. Oke, sama ya. Ya, kan. Oke, kita biar komentarkan file insiden. Oke, lanjut. Kita lanjut. Sini kita akan membutuhkan beberapa bagian di navbar ini. Yang ini kita bisa hapus. Lalu ini kita copy, kemudian shift alt ke bawah. Kita butuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada menu petugas. Kita berikan ini home. Kita ganti petugas. Tugas ini kita ganti dengan pelanggan. Lalu ini kita ganti dengan jenis cucian. Lalu di jenis cucian ini ada transaksi. Lalu sini ada logout. Oke. Kita buatkan file dulu. Ini kita bisa hapus. Sini tugas petugas masuk petugas .php. Tugas.php kita fokus saja. Ini sorry. Oke, di sini kita ganti nama pelanggan. Lalu ini kita pakai nama jenis cucian. Jenis cucian ini kita pakai transaksi. Kita ganti transaksi maksudnya. Ini kita biarkan dia kosong. Nanti kita save warga lihat. Refresh. Oke, jadi kita ganti provider. Lakukan expand infection. Udah LG tab container tab ganti XL biar ketemu. Ya sudah, sudah ketemu ya. Oke, ya sudah ya. Oke, dia sudah muncul semua. Oke, kita kasih besar dikit. Nah, warnanya disini saya kasih paddingnya, padding menjadi kali pas ya, terlalu besar. Lanjut 3, nama lakukannya kita ganti di laundry lagi. Save kita lihat. Oke, sudah ya. Tampilan udah masuk semua. Ini juga sudah kita lakukan. Oke. Pada petugas ini kita ya
Berarti kita harus membutuhkan sebuah kita ganti namanya indeks. Itu nanti. Oke, di sini kita buat indeksnya ini buat dapat berikut A bentuk C kita buka di petugas. Oke, di sini kita akan kita kasih komentar dulu. Ini navbar n. Lalu di sini kita kasih nama navbar star. Oke, kemudian kita masuk ke file table var table n. Oke, pada table n ini kita akan masukkan table multibody di head. Oke, save. Di table ini kita kasih plus sini table lalu table cover. Lalu kita masukkan script tabel tidak di bagian TD ya. Di head ini ada TR, ada TR, ada TR, terus ini ada satu file di bawah saja, itu coba tadi di petugas. Oke ya. Oh ya, di sini dia tidak karena kita bantu. Refresh. Oke, sudah jadi. Tabelnya belum muncul. Pada tabel ini kita pakai link tabel ada. Dan ini gitu ya. DHDR, ya. Lalu kemudian di sini kita masukkan juga judulnya yang pertama yaitu tipe extra. Ya, copy yang extra, kita ambil yang ini, kita pastikan di sini. Ini baru kita kasih table version. Oke, jaraknya di atas ya. Kita turunkan, kita buat sebuah file di sini namanya PSS. Enter, buka filenya, kita buat define namanya style.css.
Oke, list ini kita kasih masuk yang ini. Table, klik, 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 table. Lalu kita ini kita kasih masuk heading topnya sebesar 15 M. Lalu kita masuk ke petugas, kita tampilkan panjang singkel link CSS. Oke, kita keluar dulu, keluar lalu kita masuk ke CSS. Mari kita lihat. Oke, filenya belum bekerja, kita keluar lagi. Oke, belum ya. Kita masuk server. Oke, belum. Cerita. Oke, belum bisa terbaca ya. Ya, kalau gitu kita langsung masuk di bawah head ini. Oh, bukan. Control. Ya, kita ke style. Style. Sini, tidak. Lalu di sini kita buat sebuah kelas. Buat kelas ini kita masukkan kontainer LG. Oke, lalu kita masukkan di sini sebuah kelas yang namanya kita kasih padding dulu, padding, paddingnya margin top juga dulu. Oke, sudah tampil. Lalu sekarang kita masukkan tabel ini. Oke, pada tabel ini kita akan menggunakan CDN. Kopikan. Kalau di sini itu JavaScript-nya kita taruh di bawah. Lalu kita masukkan namanya ini ID tabel. Kita masukkan fungsinya dulu.
sorry, buat script, lalu kita masukkan ID-nya dengan nama my tablet, my tablet. Oke guys ya, terus kita buka lihat. Oke, sini kita kasih kelas lagi. Oke, reading toolnya kita kasih aja tidak teman-teman. Sangat. Oke, sudah di bawah sini kita di sini kita akan masukkan PH-nya ini. Ini dan ini ada nama lalu telepon, lalu ada jenis kelaminnya, spesifikasi ke bawah, lalu terus ada alamat, kemudian ada email, tempat aksi. Lalu di sini kita pada bagian tirinya kita masukkan script PHP. Nah, oke, semua itu kita tampilkan dulu. Sini di bawah body ya, kita buat sebentar PHP $data MySQL query. Di dalam ini kita panggil nama konektor. Ya, kita koneksi ini. Kita info dulu. Info. Kita keluar file, lalu kita masukkan lain, query, lalu konektor PHP. Oke, sudah ya. Sudah. Oke, mantap. PHP
mesin konektor. Lalu kita masukkan sebuah query dari SQL, select bintang from nama tabelnya yaitu petugas. Tugas. Oke, jangan lupa titik koma, lalu while form kita buat sebuah variabel lagi namanya tugas sama dengan MySQL get array di dalamnya data kalau sekolah data. Oke, sini kita buka kurungnya, kurung perawan maksudnya. Di bawah TR-nya kita letak PHP lagi untuk memasukkan ini. Oke, echo query petugas, lalu kurung siku, lalu ketik nama kolom yaitu nama titik koma. Oke, tidak ada error ya. Ternyata kita di brand. Bagus. RSS. Oke, sudah. Nah, nama. Oke, di sini kita buat dulu variabel sama dengan satu. Lalu di sini dalam pada atas kita hapkan lagi, hati terus. Echo variabel non plus plus. Kita cek. Oke, sudah. Lalu kita copy ini, paste di sini, paste juga di sini, kita save di bawah. Lalu ada nama dan tab, ada jenis kelamin, ada alamat, ada email, lalu ada yang namanya A, tag A, tag Oke, sudah ya, muncul. Pada tag A ini, sorry. Pada tag A ini kita buat sebuah aksi yaitu ubah
dan harus lagi terus. Oke, udah muncul. Kita ganti, kita buat kelas di sini. Kita ganti jadi new lovely. Oke, kita refresh. Oke ya, bisa diklik. Kan belum bisa muncul. Oke, oke petugas sudah. Ini error ya, karena kita buat di alamat index. Lalu kita ketik petugas otomatis kita diri sendirinya. Tugas pelanggan sebelumnya. Oke, kita akan buat pelanggan. Tekan A saja, sampai. Sebelum itu kita harus buat dulu kita buat dulu sebuah link CDN membuat untuk membuat kata tabel. Kita buat tabel. Ini belum muncul ya. Kita tabelnya kita langsung ke sini saja. Oke, kita ketik ya. Nah, input my input on pay up function c function ada value sama dengan this titik file titik to lower case ya, jadi kita gunakan di case tr telepon semua Google use text
titik to lower case titik index of value receive. Di atasnya kita buat input. Lalu kita kasih plus font control terus ID. Saya my input plus foldernya sorry save previous. Oke, sini ya. Oke, kita membuktikan from control from oke, masih tampilan yang sederhana ya. Kita ke sini, kita ke input group, kita pakai kita pilih salah satu ya. Kita pilih yang ini. Mana nih? Coba seperti ini. Kita pakai yang pertama ya. Kita copy, kita ganti. Oke, disordernya cari. Type-nya teks. ID-nya main input or main. Coba kita cek. Oke, dia belum ada telepon karena kita belum masukkan link CTN-nya. Kita kita batasi dulu menjadi kita tulis call-nya hanya sebatas 4. Oke. Oke, kita ketikkan dulu link CDN-nya. JS deliver titik not garis miring npm garis miring jQuery titik slim titik min titik ts ya.
Oke, cheers. Oke, jQuery. jQuery sini kita masukkan F 3.6.0, lalu npm _ this, lalu jQuery. Oke, berarti ini adalah oke, udah bisa ya. Rafli, oh, bisa semua itu. Dan sangat cepat, sangat mudah sekali. Sekarang kita buat pelanggannya. Kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita masuk ke pelanggan V, kita B. Di sini saya from pelanggan. Sama, lihat, pelanggan. Kita belum save. Oke, sudah juga diganti. Lalu kita masuk ke titik ini. Kita masuk ke jenis cucian untuk versi ini jenis cucian. Kita mau cucian dulu. Ya, dua. Nama dan berat. Oke, berat tidak ada ya. Jenis cucian. Harga. Oke, sudah. Kita hapus dulu alamatnya. Kita butuh tiga. Status harga. Oke, kita refresh. Ya, sudah. Kalau di transaksi, 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 di transaksi itu kita butuh memasukkan dulu biar kita mudah mengikutnya. Transaksi. Oke, sini ada tanggal terima, ID petugas terima. ID petugas terima, tanggal serah, lalu sini ada ID petugas serah, lalu ada status, lalu ada ID pelanggan, ada ID pelanggan, ada catatan, ada. Oke, kita lihat
Oke, sudah muncul ya. Kita kekurangan bagian kepala. Coba tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah 2 lagi. Cepet, cepet. Pas ya. Oke, pas ya. Kurang 1. Oke, pas. Sini ada tanggal terima, terus ada petugas terima, terus ada tanggal pengembalian, pengembalian petugas, tugas pengembalian, tugas pengembalian, lalu ada status, kemudian ada catatan. Ya, itu status. Oh ya, ID dulu, ID pelanggan, ID pelanggan, kemudian catatan. Sini kita masukkan nick. Oke, kita refresh. Oke, sudah kita ya, sudah. Oke, nama sudah, nicknya kosong. Kita buat satu lagi untuk di bagian file transaksi pada transaksi. Di sini kita taruh di bagian akses ya. Taruh sini detail. Arahnya mengarah ke detail transaksi .php. Detail transaksi sudah lalu refresh, tekan detail, dia muncul. Oke ya, berarti di detail transaksi kita klik save. Kita bisa baru ini kita ganti namanya detail transaksi, lalu hanya ada nama tadi ya, ada nama, ada ID transaksi, ID jenis cucian, berat, harga, ada nama transaksi di sini, transaksi, terus ada jenis cucian, lalu ada berat. Oke, kita hapus satu. Sini ada ID transaksi, saksi, ID jenis cucian, lalu ada berat, kemudian harga. Nah, kita hapus.
Oke, kita tekan di detail. Oke, muncul. Tapi kita belum betul-betul memajukan. Oke, sekarang kita buat sebuah indeks pada bagian indeks tekanannya. Lalu kemudian kita buat sebuah tag PHP di sini di bagian data. Di bagian data transaksi kita masukkan lagi nilai untuk menangkap nilai dari depan yang namanya transaksi. Transaksi. Koma di sini. Lalu select from the transaksi where ID transaksi where ID detail transaksi transaksi like tanda petik 1 nama variabelnya nilai. Oke, kita ke transaksi. Di sini kita masukkan tanda tanya. Lalu namanya. Namanya menjadi nilai. Coba kita cek ya. Oke, coba buat form misalnya. Actionnya get. Nilai sama dengan variabel nilai. Dengan sama dengan ID transaksi ya. ID transaksi. Dengan letaknya dulu. Ini menjadi ID transaksi. Oke. Jadi terbaca.
Oke, masih error. Oke, oke sudah ya. Sudah muncul scene 1, scene 2. Oke. Sekarang kita akan menangkap variabelnya. Data transaksi get. Oke, dia belum betul-betul menangkap. Oke, belum. Ya, sini juga kita belum membuat form ya. Excel get. Oke, belum juga. Oke, kenapa ada di sini ya? Oke, sudah ya. Transaksi tetap. Oke, sudah.
sudah bisa terbaca ya. Tugas sudah meja transaksi. Transaksi ada kita. Oke, sudah selesai. Ini menjadi menjadi juga jadi, ini juga jadi. Oke, menjadi kembali ubah belum. Ini jadi. Oke, sudah. Lalu sekarang kita akan membuat nama di sini. Pengolahan di bawah nafas. Oke. Jadi di bawah sini kita tulis H3. Ini adalah pengolahan data transaksi. Oke, coba kita save, mari kita lihat. Nah, dia berada di atas ya, tidak kentara. Kita pindahkan ini di dalam. Oke, sudah muncul. Kita cari. Oke, kita buat tabel responsif. Kita inspect. Oke, sudah ya. Oke, kita akan bagi dia ke dalam row. Terus di sini dan ada. Oke, equal itu kita masukkan ini. Lalu ini kita masukkan dalam row. Oke, oke, ya sudah bisa. Tinggal kita tambahkan row dan secara otomatis dia rapi. Betul. Kita batasi menjadi 4. Oke, sudah. Hapus ini ya. Mari kita lihat ya. Kalau lebih kecil, oke. Pengolahan data transaksi. Terus kita lihat di tabel, ada apa saja di tabel. Ada tabel strip web. Kita biarkan begini saja. Lalu kita gunakan hal yang sama di yang lainnya. Oke, sini berarti form bisa. Bukan, kita pastikan di sini. Oh, baik.
Ki ini kita ganti ya. Kita ganti menjadi transaksi. Ya, di sini kita. Oke, coba kita lihat. Oke, bisa ya. Oke, ini kita bisa pakai push. Ini kita push. Ini kita hapus. Ini juga sama, kita ganti. Oke, sudah. Ini ganti nama petugas. Ini ganti nama data transaksi. Ini transaksi. Ini jenis cucian. Ya, pelanggan dulu ya. Pelanggan. Ini jenis data. Pelanggan data. Oke, pengolahan data petugas. Pengolahan data pelanggan. Pengolahan data jenis cucian. Pengolahan data transaksi. Pengolahan data-data transaksi. Oke, sudah jadi semua. Ini oke, ini juga oke. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya menurut Rafli Yusuf undur diri. Terima kasih.